Karang gigi, atau yang dalam istilah medis disebut dengan kalkulus. Plak dan karang gigi adalah dua istilah yang sering terdengar ketika kita berbicara tentang kebersihan gigi dan mulut. Kemudian, apakah perbedaan plak dan kalkulus? Masih ingatkah teman-teman jika plak susah dilihat dengan mata telanjang dan memerlukan disclosing agent untuk melihatnya? Dan plak merupakan lapisan lendir yang transparan. Sementara itu, karang gigi merupakan plak yang terkalsifikasi atau mengeras karena adanya kalsium dan fosfat. Karang gigi berbeda dengan plak gigi karena berwarna putih hingga kuning kecoklatan, sehingga mudah terlihat. Penampakan klinisnya dapat dilihat pada gambar. Area yang berwarna kuning pada sela-sela gigi depan bagian dalam merupakan area kalkulus. Sedangkan bintik-bintik hitam di sekitarnya dinamakan dengan stain atau pewarnaan. Seiring dengan berjalannya waktu, karang gigi ini akan semakin mengeras dan meningkatkan tingkat bakteri serta risiko permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan lokasinya terhadap garis gusi, karang gigi diklasifikasikan menjadi karang gigi supragingiva, yaitu karang gigi yang letaknya di atas garis gusi, dengan ciri-ciri berwarna putih atau putih kekuningan. Bentuknya seringkali mengikuti bentuk anatomi gigi dan dapat dilihat dalam rongga mulut ketika teman-teman membuka rongga mulutnya. Berikut merupakan penampakan klinis dari karang gigi yang berada di atas garis gusi atau kalkulus supragingiva. Selain karang gigi yang berada di atas garis gusi, ada juga karang gigi yang berada di bawah garis gusi yang dinamakan dengan karang gigi subgingiva. Dengan ciri-ciri berwarna coklat tua sampai hitam, terlihat menyerupai kerak dan biasanya tipis, serta melekat erat pada permukaan gigi dan tidak terlihat karena dia berada di bawah garis gusi. Selanjutnya, bagaimana kira-kira terbentuknya karang gigi? Apakah teman-teman masih ingat terkait dengan pembentukan plak? Plak gigi yang telah matang, apabila tidak diimbangi dengan pembersihan gigi dan mulut yang optimal, dapat mengalami mineralisasi. Dengan adanya mineral-mineral tersebut, maka karang gigi dapat terbentuk sekitar 12 hari dengan rentang waktu antara 10 sampai dengan 20 hari. Tentunya waktu terbentuknya ini antar individu satu dengan individu yang lainnya dapat berbeda. Tetapi hal ini sangat dipengaruhi oleh kekasaran daripada permukaan gigi. Semakin kasar, maka plak akan dengan mudah menempel dan sulit dibersihkan. Di samping itu, tingkat keparahan dari karang gigi dan lokasi terbentuknya karang gigi bersifat spesifik terhadap suatu populasi dan dipengaruhi oleh kebiasaan kebersihan mulut, akses ke perawatan profesional, diet, usia, asal etnis, waktu pembersihan gigi terakhir, dan penyakit sistemik serta penggunaan obat-obat tertentu. Lantas, apa akibat dari adanya karang gigi? Nah, ternyata jika plak dan karang gigi ini tidak dihilangkan dengan benar, dapat mengiritasi gusi dan menyebabkan kondisi yang disebut dengan peradangan gusi atau gingivitis, yang ditandai dengan gusi berwarna kemerahan, bengkak, dan mudah berdarah. Apabila terjadinya peradangan pada gusi tidak diatasi, akan berlanjut menjadi peradangan pada jaringan pendukung gigi atau periodontitis. Nah, periodontitis ini kemudian menurut beberapa literatur berhubungan dengan penyakit sistemik tertentu serta dapat menyebabkan terjadinya kehilangan gigi. Nah, apabila teman-teman tidak menginginkan hal itu terjadi, maka kita harus rajin menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan peradangan pada gusi dan peradangan pada jaringan pendukung gigi.